wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku sekalian yang semoga dirahmati Allah dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita pada kesempatan petang hari ini, sehingga kita bisa hadir di masjid ini tentunya untuk niatan kita sama-sama menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beragama dengan meniti di atas sunnah-sunnah beliau. Ikhwan wal akhwati fillah, kita masih membaca kitab Haqiqatu Manhaji Salafi yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhufairi. Dan kemarin kita telah menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap akan menegakkan agama Islam ini hingga nanti menjelang hari kiamat. Dan Allah menegakkan Islam ini dengan cara Allah memunculkan pada setiap zaman adanya satu golongan yang tetap tegak di atas kebenaran, tetap menzahirkan kebenaran, tetap membela kebenaran. Dan kelompok inilah yang dimaksud dengan Taifah Al-Mansurah, yang kemarin sudah kita sampaikan banyak dalil yang menyebutkannya. Yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum wa man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada senantiasa satu golongan dari umatku yang menzahirkan kebenaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memadharatkan mereka, tidak merugikan mereka orang yang mencela mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan akan adanya sekelompok dari umat beliau. Yang namanya sekelompok itu tidak banyak. Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati, akan ada senantiasa sekelompok dari umatku. Ini umat Rasulullah, bukan semuanya, sekelompok dari umatnya yang tetap menzahirkan kebenaran. Ya, yang tidak merugikan mereka orang yang mencela mereka sampai datang urusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian telah kita bacakan beberapa perkataan para ulama, para imam yang mereka memperjelas sebenarnya siapa satu kelompok yang menegakkan kebenaran ini. Sebenarnya siapa mereka yang dimaksud Taifah Al-Mansurah ini. Kelompok yang ditolong oleh Allah, kelompok yang senantiasa dimenangkan oleh Allah ini. Mereka menjelaskan dengan menyebutkan ciri-cirinya, mengidentifikasi siapa mereka ini. Dan
Disebutkan di sini, wa yaqulu al-Imam Abul Qasim Hibatullah Ibnul Hasan At-Tabari Al-Lalaka'i fi Ashabil Hadis, dan berkata Imam Abul Qasim Hibatullah Ibnul Hasan At-Tabari Al-Lalaka'i ketika beliau menyebutkan tentang Ashabul Hadis, beliau mengatakan, fahumul ladzi nata'ahadat binaqlihimu syari'ah wa nahafadat bihimu usulus sunnah. Kata beliau, maka mereka At-Taifah Al-Mansurah, mereka kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah, mereka yang disebutkan sebagai satu kelompok yang senantiasa menegakkan kebenaran, menzahirkan kebenaran, kata beliau, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh menukil syariat ini. Ya, mereka mengambil dari sumbernya yang benar, kemudian diberikan kepada umat, diteruskan kepada umat, disampaikan kepada umat. Wan hafadat bihim usulus sunnah, dan dengan merekalah terjaga pokok-pokok sunnah. Ya. Pokok-pokok sunnah ini terjaga dengan keberadaan mereka ini. Jadi karena mereka memang menzahirkan sunnah, mereka mengamalkan sunnah, dan mereka membelanya, mereka mendakwahkannya, sehingga pokok-pokok sunnah terjaga dengan keberadaan mereka ini. Wa wajabat lahum bidzalikal minnah ala jami'il ummah. Kata beliau, maka dengan yang demikian itu mereka ini berhak untuk diberikan kebaikan, diperlakukan dengan kebaikan oleh seluruh umat. Artinya apa? Karena mereka ini yang telah menukilkan syariat, menyampaikan kepada umat, mereka juga yang telah menjaga pokok-pokok sunnah sehingga umat ini bisa mengetahui mana yang sunnah. Maka dengan hal ini mereka itu berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seluruh umat. Kita ini wajib memberikan kebaikan untuk mereka, memberikan kebaikan untuk mereka. Wa da'wata lahum minallahi bil maghfirah, dan mendoakan bagi mereka ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita menyebut nama-nama mereka biasanya disertai dengan doa. Ya. Kita menyebutkan misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, ya, dan ulama-ulama kita. Kalau masih hidup kita doakan semoga Allah menjaganya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni mereka semua, karena jasa mereka begitu besarnya. Mereka yang telah menukilkan agama ini dan disampaikan kepada kita sehingga kita tahu. Mereka yang telah menjaga pokok-pokok sunnah sehingga sampai kepada kita, maka mereka berhak untuk kita doakan. Doakan mereka. Fahum hamalatu ilmi wa naqlatu dini wa safaratihi bainahu wa baina ummatihi. Maka merekalah yang membawa ilmunya dan menukilkan agamanya, yaitu agama Allah Azza wa Jalla, dan merekalah perantara antara Allah
dengan umatnya atau dengan hamba-hambanya. Wa amuna'uhu fi tablighil wahyi anhu, dan mereka adalah orang-orang yang amanah dalam menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Fahariyun ayyakunu awlan nasi bihi fi hayatihi wa wafatihi. Maka mereka adalah orang-orang yang berhak menjadi yang paling utama ketika hidup dan ketika sudah wafatnya. Mereka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama-ulama ya, dari kalangan salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang amanah ketika menyampaikan agama ini. Mereka amanah ketika menyampaikan wahyu Allah, yakni Al-Quran, menyampaikannya kepada umat. Mereka amanah dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi. Mereka amanah dalam menyampaikan athar-athar para salaf. Mereka dengan hal tersebut berhak mendapatkan keutamaan, baik ketika hidupnya ataupun ketika wafatnya. Contoh para imam kita, misalnya Imam Bukhari yang telah menuliskan hadis-hadis dalam kitab sahihnya. Ketika hidup beliau mendapatkan keutamaan, dan ketika meninggal sampai hari ini pun beliau tetap mendapatkan keutamaan. Seandainya di dalam sehari ini ada 1 juta majelis ilmu, kemudian dibacakan hadis beliau, disebutkan nama beliau, ya, beliau didoakan dengan kebaikan oleh seluruh umat. Atau mungkin ketika nama-nama para imam-imam disebut, ketika kita menyebutkan nama misalnya Imam Malik rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, selalu didoakan mereka. Dan setiap hari nama mereka disebut di seluruh penjuru dunia. Di mana di situ ada majelis ilmu, nama-nama mereka disebut. Sejarah mereka dibaca dengan penuh pujian, ya, dengan penuh keteladanan. Memang mereka berhak mendapatkan yang demikian, karena mereka mengajak umat kepada kebenaran, menuntun umat kepada kebenaran, sehingga ketika mereka mendapatkan keutamaan itu memang hak mereka. Wa yaqulu al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi di kitabih Ma'rifatu Ulumil Hadis, dan berkata Al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitab beliau yaitu Ma'rifatu Ulumil Hadis, ba'da an dzakara hadits Ta'ifah al-Mansurah wa tafsiri al-Imam Ahmad laha biqauli in lam yakun hadhihi ta'ifah al-mansurah ashabul hadis fala adri manhum. Berkata al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumil Hadis, Ma'rifatul Ulumil Hadis, setelah beliau menyebutkan hadis tentang Ta'ifah Al-Mansurah dan tafsiran dari Imam Ahmad tentang siapa itu Ta'ifah Al-Mansurah, dengan ucapan beliau
Ya ini ucapan Imam Ahmad ketika Imam Ahmad membaca hadis tentang Taifah al-Mansurah. Golongan yang ditolong. Maka Imam Ahmad menafsirkan siapa itu golongan yang ditolong. Beliau mengatakan illam yakun hadit Taifah al-Mansurah ashabil hadis fala adri manhum. Jika golongan yang selamat, jika Taifah al-Mansurah golongan yang ditolong itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka itu. Seandainya golongan yang ditolong oleh Allah itu bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Jadi tafsiran Imam Ahmad siapa itu Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong, kelompok yang senantiasa menegakkan kebenaran yang disebutkan dalam hadis tadi, beliau menafsirkan mereka adalah ashabul hadis. Ashabul hadis ya orang-orang yang belajar hadis, mencari hadis, menghafalkannya, mengamalkannya, dan menyebarkannya, itu ahlul hadis. Nah, kalau Al-Hakim, berkata Al-Hakim, yaitu tadi Imam Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, setelah beliau menukil perkataan Imam Ahmad ini, beliau mengatakan wa fi misli hada ila man ammaras sunnah fi nafsihi qaulan wa fi'lan nataqa bil haq. Beliau mengatakan barang siapa memakmurkan sunnah, barang siapa menghidupkan sunnah pada dirinya, baik kaulan, baik ucapan, wa fi'lan ataupun perbuatan, natoko sunnah, dia akan berbicara dengan kebenaran. Ya. Maka seseorang yang berbicara dengan kebenaran, mendzohirkan kebenaran, adalah orang yang menghidupkan sunnah. Baik dengan ucapan-ucapannya, mengajarkan hadis-hadis Nabi, menghafalkan hadis-hadis Nabi, atau mendakwakan hadis-hadis Nabi, atau dengan perbuatannya dia mengamalkan hadis-hadis Nabi. Dia kerjakan sunnah-sunnah Nabi, apa yang dituntunkan oleh Nabi. Maka itulah yang orang yang berbicara dengan kebenaran. Itulah orang yang mendzohirkan kebenaran. Kalau ada orang mengatakan kamilah ahlus sunnah, kamilah yang menegakkan sunnah, mana buktinya? Mana buktinya? Kalau memang dia mendakwakan sunnah, berbicara dengan sunnah, apa-apa yang disampaikan berdasarkan dengan sunnah dan dia mengamalkannya, iya. Kita katakan iya. Tapi kalau tidak, maka bukan. Kemudian kata beliau, walaqad ahsana Ahmad ibnu Hanbal fi tafsiri hadzal khabar anna ta'ifah al-mansurah alladhi yarfa'u khudlan anhum ila qiyamis sa'ah hum ashabul hadis. Kata beliau, Imam Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi mengatakan, maka sungguh alangkah bagusnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau menafsirkan tentang hadis ini, bahwasanya at-Taifah al-Mansurah, bahwasanya kelompok yang mendapatkan pertolongan, yang diangkat kehinaan dari mereka hingga hari kiamat, hum ashabul hadis, mereka adalah ashabul hadis.
Ya, alangkah bagusnya perkataan Imam Ahmad bin Hambal ketika menafsirkan bahwasanya hadis ini tentang Taifah Al-Mansurah ini, beliau mengatakan Taifah Al-Mansurah yang diangkat dari mereka kehinaan. Tidak ada yang bisa menghinakan mereka. Bahkan cercaan tidak merugikan mereka. Rasulullah sudah katakan ya tentang hal itu. La yadurruhum wa man khadalahum, kata Rasulullah. Tidak memudaratkan mereka orang yang menghina mereka, mencela mereka, tidak ada. Telah diangkat kehinaan dari mereka. Ya. Sampai kapan? Sampai nanti menjelang hari kiamat. Para penegak sunnah, ashabul hadis, para pembawa kebenaran, ini tidak akan bisa dihinakan. Kehinaan telah diangkat dari mereka. Nah, alangkah bagusnya ketika beliau mengatakan bahwasanya mereka itu adalah ashabul hadis. Kemudian beliau komentari, wa man ahaqqu bihadat ta'wil min qaumin salaku mahajjatas salihin. Dan ya, orang yang berhak dengan takwil ini, siapakah orang yang berhak dengan takwil ini? Daripada satu kaum yang mereka berjalan di atas hujjah orang-orang soleh. Wattabau atharas salafi minal madhi. Dan orang yang mengikuti athar dari para pendahulu ya, yang telah lalu. Ya, minal madhin, orang-orang yang telah lalu. Watamaghu ahlal bid'ai minal mukhalifin bisunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang menghancurkan ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang yang menyeleweng, dari kalangan orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menghancurkan penyelewengan mereka. Orang-orang yang menghancurkan bid'ah-bid'ah dari orang-orang yang menyeleweng dari sunnah. Kemudian kata beliau, ya, maka apa yang beliau sampaikan di sini? Kita pun tahu siapa itu ashabul hadis dari penjelasan Imam Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi ini. Bahwasanya ahlul hadis ini, kelompok yang ditolong ini, kelompok yang Allah sudah angkat kehinaan dari mereka. Mereka lah yang berhak ya mendapatkan julukan Taifah Al-Mansurah ini. Kenapa? Karena mereka kaum yang berjalan dengan hujahnya orang-orang soleh. Baik dengan hujahnya para sahabat, para tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang terbaik yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang yang mengikuti atharnya para pendahulu, para salaf. Dan mereka lah orang-orang yang menghancurkan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyeleweng dari sunnah. Sehingga pantaslah ketika mereka ya menjadi at-Taifah Al-Mansurah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala fi kitabihi Syarafu Ashabil Hadis, yaitu dalam kitab beliau
yang berjudul Kemuliaan Ashabil Hadis, beliau mengatakan, wa qad ja'alallahu ahlahu arkana syariah wa hajama bihim kulla bid'atin syani'ah fahum umana'ullahi fi khaliqatihi wal wasitatu bainan nabi wa ummatihi wal mujtahiduna fi hifdzi millatihi anwaruhum zahirah wa fadailuhum sairah wa ayatuhum bahirah wa madhabuhum zahirah wa hujajuhum qahirah wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawa tarji'u ilaihi wa tastahsinu ra'ya ta'kufu alaihi siwa ashabul hadis. Berkata Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan, dan sungguh Allah telah menjadikan ashabul hadis ini sebagai tiang-tiangnya syariat. Yang namanya tiang itu menyangga syariat agar tidak rubuh, menyangga syariat agar tidak runtuh. Ini para ashabul hadis. Wa hajama bihim kulla bid'atin syani'ah, dan mereka, dengan mereka itulah Allah menghancurkan setiap bid'ah yang buruk. Fahum amanaullahi khaliqatihi, maka mereka adalah kepercayaan Allah di tengah-tengah makhluknya. Wal wasitatu bainan nabi wa ummatihi, dan mereka adalah perantara antara nabi dengan umatnya. Wal mujtahiduna fi hifdzi millatihi, dan mereka itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaga agamanya. Anwaruhum zahirah, cahaya-cahaya mereka bersinar. Wa fadailuhum sairah, dan keutamaan-keutamaan mereka tersebar. Keutamaan-keutamaan mereka terkenal. Wa ayatuhum bahirah, dan tanda-tanda mereka bersinar. Wa madhahabuhum zahirah, dan madhab-madhab mereka zahir, nampak. Wa hujajuhum qahirah, dan hujah-hujah mereka kokoh. Wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawa tarji'u ilaihi, dan setiap kelompok yang cenderung kepada hawa nafsu kembali kepadanya. Tastahsinu ra'yan, dan orang-orang yang menganggap baik pendapatnya, ta'kufu alaihi siwa ashabul hadis, akan diam di hadapannya. Ya, mereka adalah selain ahlul hadis. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penggambaran dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tentang keadaan mereka. Beliau menjelaskan bahwasanya ashabul hadis itu adalah tiang-tiangnya syariat. Kalau dulu yang menegakkan syariat adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi nabinya menegakkan syariat ini. Setelah para sahabat wafat, digantikan kalangan tabi'in meneruskan para sahabat. Terus digantikan generasi tabi'ut tabi'in. Dan generasi berikutnya tetap ada orang-orang yang menegakkan syariat. Dan mereka adalah ashabul hadis ini.
Mereka menjadi tiang-tiangnya syariat, mereka menjadi penghancur. Allah jadikan mereka itu sebagai penghancur setiap bid'ah yang buruk. Dan mereka itu merupakan kepercayaan Allah di tengah-tengah makhluknya. Mereka juga yang menjadi perantara antara Nabi dengan umatnya. Karena mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi. Apa yang Nabi ajarkan datang kepada kita melalui mereka. Nabi mengajarkan tentang sholat, tentang wudhu. Ya, kita tahu melalui mereka. Nabi mengajarkan bagaimana puasa, bagaimana haji. Perantaranya mereka. Kita mengetahui bagaimana akidahnya Nabi SAW melalui mereka. Mereka adalah perantara antara Nabi dengan umatnya. Dan mereka itu adalah al-mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaga agama ini. Maka cahaya-cahaya mereka bersinar. Keutamaan-keutamaan mereka tersebar. Ya. Masyhur. Siapa yang tidak tahu siapa itu Imam Ahmad? Dari umat ini. Siapa yang tidak tahu siapa itu Imam Syafi'i? Siapa yang tidak tahu siapa itu Imam Bukhari, Imam Muslim? Siapa yang tidak tahu mereka? Semua kita tahu. Keutamaan mereka tersebar. Ya. Nah, iwas sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penggambaran dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, wahujajum qahirah, hujah-hujah mereka itu kokoh. Kalau antum membaca kitab-kitab mereka, lihat cara mereka berhujah dan hujah yang digunakan oleh mereka begitu kokohnya. Ya. Nah, Aisyah. Kita tambah sedikit. Kemudian beliau mengatakan, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi masih menggambarkan tentang mereka. Fa innal kitabu uddatuhum. Maka Al-Quran menjadi senjata mereka. Was sunnatu hujjatuhum. Dan sunnah menjadi hujah mereka. War rasulu fi'atuhum. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan mereka. Wa ilaihi nisbatuhum, dan kepada Rasulullah lah mereka menisbatkan diri mereka. Ini berbeda dengan kelompok-kelompok bid'ah. Kalau kita mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menisbatkan semua ibadah kita, semua perkara dalam agama ini kepada Nabi. Tapi kelompok-kelompok ahlul bid'ah tidak. Ya. Misalnya Jabariyah atau misalnya Qadariyah. Ini kepada bentuk pemahaman mereka. Atau kepada nama tokoh-tokohnya. Ya, mengajak dinisbatkan kepada nama-nama pendirinya. Akidah Maturidiyah. Ya, nama pendirinya yang dipakai. Meskipun sekarang ini orang-orang yang menegakkan kebenaran, mengajak kepada sunnah, orang menggembor-gemborkan mereka itu adalah pengikut Wahabi. Ingat, Wahabi ini label yang digembar-gemborkan oleh Syiah untuk memfitnah orang-orang yang menegakkan sunnah. Terus mereka membuat fitnah, di antaranya misalnya ya bahwasanya Wahabi ini punya tauhid tersendiri. Itu ya, kata mereka bahwasanya Wahabi ini menjadi tauhid, membagi tauhid menjadi 3. Padahal seandainya Wahabi ini dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, sebelum beliau
Ini sudah ada ulama yang membagi tauhid menjadi 3. Bahkan ada ulama yang membagi tauhid menjadi 4. Contohnya Imam Abu Abdillah Ubaidullah bin Muhammad bin Battah al-Ukbari rahimahullah ta'ala, atau yang terkenal dengan Imam Ibnu Battah. Beliau membagi tauhid menjadi 3. Beliau mengatakan wa dzalika anna aslal imani billahi alladhi yajibu alal khalqi i'tiqaduhu bi isbatil imani bihi salasatu asya. Yang demikian itu karena pokok keimanan kepada Allah Ta'ala yang wajib diyakini oleh seorang hamba dalam menetapkan keimanan itu ada 3. Ahaduhuma ayyataqidal abdu ya, rabbaniyatahu liyakuna bidzalika mubayyinan limadhabi ahli ta'til alladzina la yusbituna soni'an. Ats-tsani ayyataqida wahdaniyatahu liyakuna mubayyinan bidzalika madhahiba ahli syirik alladzina aqarru bis-soni'i wa asraku ma'ahu fil ibadati ghairah. Wasalis ayyatakidahu mausufan bisifatil lati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha minal ilmi wal qudrah wal hikmah wasairi ma wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Ini kata beliau. Ya. Pertama, seorang hamba meyakini rububiyah Allah, sehingga dengan keyakinan itu dia membedakan dengan ahlul ta'til yang tidak menetapkan adanya sang pencipta. Yang kedua, meyakini keesaan Allah, sehingga dengan keesaan itu, dengan keyakinan itu, dia membedakan atau dia terbedakan dengan keyakinan orang-orang musyrik yang meyakini adanya pencipta namun menyekutukan Allah Ta'ala dengan selain Allah dalam beribadah. Yang ketiga, meyakini Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah, yaitu sifat ilmu, al-qudrah, al-hikmah, dan semua sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai sifatnya dalam kitabnya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ibanah Kubro. Juz 6 halaman 149. Ini Ibnu Battah membagi tauhid menjadi 3, dan ini sebelum ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jaraknya jauh. Kenapa sekarang ya mereka memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah sebagai pencetus tauhid trinitas katanya. Padahal sebelum beliau beberapa ulama sudah membagi ya tauhid. Nah, iwas sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada kitab tadi. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tentang keadaan mereka At-Taifah Al-Mansurah, yang mereka itu menjadikan Al-Quran sebagai senjata mereka, sunnah sebagai hujah mereka, dan Rasul sebagai panutan mereka. Bahkan mereka menisbatkan ya, segala perkara ini kepada Rasulullah SAW, menisbatkan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya kepada Rasulullah SAW. La yu'rajuna alal ahwa, dan mereka tidak mengembalikannya kepada hawa nafsu. Wa yaltafatuna, putus ini ya.
Mereka tidak mengembalikannya kepada hawa nafsu mereka. Dan mereka juga tidak kembali, tidak merujuk kepada pendapat-pendapat. Yuqbalu minhum marwa'ani rasul. Mereka mengembalikannya kepada apa-apa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahumul ma'mununa alaihil udul. Dan mereka adalah orang yang amanah di atasnya. Dan mereka adalah orang-orang yang adil. Wa hafadhatud din wa hazanatuhu. Mereka adalah para penjaga agama dan mereka adalah perbendaharaannya. Wa awayatul ilm, dan mereka adalah gudangnya ilmu. Wa hamalatuhu, dan merekalah para pembawanya. Ini kita cukupkan dari perkataan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang menambah penjelasan bagi kita. Siapa itu Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sudah Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.